Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1376. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Formasinya, ketika saya keluar, saya hampir ditangkap oleh leluhur abis. Untungnya saya tegas dan secara langsung menghancurkan kesadaran spiritual saya dan menghancurkan formasi teleportasi. Sebelum saya bisa lolos, kata leluhur abis, dia berkata dengan ketakutan. Formasi teleportasi telah dihancurkan, bukankah mustahil bagi leluhur abis untuk menemukan kita? Kata iblis api merah. Tidak sesederhana itu. Leluhur Luo menggelengkan kepalanya dengan matanya yang serius. Saya curiga orang ini telah menemukan lokasi kita. Ayo pergi. Kita harus secepatnya pergi dari sini dan pergi ke jurang maut, kata leluhur iblis Luo. Sekelompok orang itu pun dengan cepat terbang dari sana. Setelah beberapa saat terbang, tak lama kemudian Qin Chen dan yang lainnya tiba di alam iblis yang sunyi senyap. Di atas bintang iblis ini sebenarnya terdapat sebuah istana megah yang dibangun. Istana itu memancarkan aura yang membuat jantung berdebar-debar. Istana itu berdiri di alam iblis gelap ini dengan gaya yang unik. Terlebih lagi, di istana itu aura menakutkan keluar dan ada banyak orang kuat yang bersembunyi di sana. Begitu Molly dan yang lainnya mendekat, sekelompok iblis-iblis kuat itu memancarkan aura menakutkan itu langsung terbang keluar. Nampak sangat terorganisir dan disiplin. Ini jelas merupakan kediaman kekuatan tertinggi di alam iblis Dewa Jatuh. Lord of the Abyss segera terkejut dan berkata, bagaimana bisa ada kekuatan seperti itu di alam iblis Dewa Jatuh? Bukankah alam iblis Dewa Jatuh selalu sangat kacau? Mendengar itu mata Qin Chen menyipit dan dia lalu menemukan bahwa Molly dan yang lainnya sangat tenang dan tiba-tiba merasa tercerahkan. Tuanku, ketika para iblis itu melihat sekelompok orang kuat ini mendekat, mereka segera memberi hormat kepada leluhur iblis Luo, Molly, dan yang lainnya. Dan mereka semua berlutut di tanah masing-masing tampak sangat hormat. Jelas sekali, orang-orang ini semuanya adalah bawahan Molly dan yang lainnya. Qin Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Molly dan leluhur iblis Luo. Dan Qin Chen juga melihat Molly menatapnya dengan ekspresi yang seolah-olah berkata, jangan berpikir bahwa kamu adalah satu-satunya yang dapat menerima sekelompok bawahan di surga. Dirinya juga bisa melakukan hal yang sama. Tetapi itu hanyalah seolah-olah berkata dan Qin Chen tidak mendengarnya. Qin Chen malah menyentuh hidungnya. Bagaimana dengan ini? Sekelompok orang itu dengan cepat memasuki istana dan kemudian mengelilingi Qin Chen dan yang lainnya. Di kedua sisi istana sudah ada sekelompok orang kuat berdiri di kedua sisi dengan ekspresi hormat. Aura orang kuat ini sangat kuat dan mereka semua berada di tingkat yang mulia. Di antara mereka ada juga beberapa yang kuat di tingkat Tianjun, mereka terlihat penuh sangat hormat. Selain itu ada sekelompok wanita iblis dengan penampilan berbeda. Ada yang menawan dan ada pula yang jelek seperti hantu. Melihat ekspresi iblis-iblis itu, mereka semua sangat hormat dan penuh kekaguman. Molly, aku tidak menyangka kamu memiliki kehidupan yang baik di alam iblis Dewa Jatuh ini. Dan kamu bahkan memiliki sekelompok bawahan seperti itu, kata Qin Chen. Dia berkata sambil tersenyum. Hah, iblis Qin, itu wajar. Kamu hanya diperbolehkan mengembangkan kekuatanmu di surga, tetapi kami dan Li'er diizinkan mengembangkan kekuatan kami di sini. Raja Iblis Api Merah berkata dengan tidak senang. Dan Li'er juga berbeda dari Anda. Anda mendirikan papilun candi itu. Anda hanya merekrut banyak wanita seperti penguasa istana Guanghan dan kekuatan lainnya. Saya tidak tahu apa yang ada di dalam pikiran Anda. Anda hanya ingin membangun harem sehingga Anda bisa memiliki seseorang untuk dinikmati. Kesenangan yang tidak senonoh. Tetapi Li'er berbeda. Dia membangun kekuatannya hanya untuk menerima orang-orang menyedihkan ini di alam iblis Dewa Meteor. Dia jauh lebih mulia dari Anda. Saya juga mendengar bahwa Anda telah mengambil putri Sangguan Siner yaitu Murong Bingyun di bawah komando Anda. Sementara Murong Bingyun itu adalah putri musuh Anda di benua Tianwu. Dia memiliki dendam yang mematikan. Tapi Anda berani menerima wanita seperti itu.
Hah, itu menunjukkan betapa cabulnya Anda, kata Raja Iblis Api Merah. Dia berkata dengan dingin kepada Qin-Chen. Kata Qin-Chen. Dia tiba-tiba menus dingin. Dan Qin-Chen tiba-tiba menatap Raja Iblis Api Merah dan boom. Aura tekanan mengerikan langsung ditekan kepada Raja Iblis Api Merah. Seketika Raja Iblis Api Merah pun mengerang. Wajahnya menjadi pucat dan dia mundur beberapa langkah. Berhenti, kata Molly. Wajah Molly berubah sedikit ketika dia melihat ini. Dan dia lalu melambaikan tangannya dan mencoba menahan tekanan Qin-Chen. Namun aura Qin-Chen adalah sesuatu yang tidak dapat ditolak oleh Molly. Di bawah pengaruh aura yang menakutkan, Molly, tubuh fisiknya tiba-tiba menjadi seperti perahu di dalam laut. Itu nampak terus bergetar. Kamu sangat berani. Lepaskan tuanku. Seketika melihat itu, banyak iblis-iblis kuat di samping tiba-tiba berubah warna. Dan dengan raungan mereka pun terbang satu persatu dengan cepat. Mereka dipenuhi dengan niat membunuh dan aura menakutkan dari mereka seperti lautan luas menekan Qin-Chen dalam sekejap. Namun Qin-Chen menus dingin. Dan dengan sekilas, iblis-iblis yang kuat ini semuanya seketika mendengus. Tetapi mereka semua tidak ada yang menyerah. Mereka semua memandang Qin-Chen dengan marah, dengan niat membunuh dan ekspresi galak di wajah mereka. Oke, jam berapa sekarang? Kalian masih berminat untuk terlibat dalam pertikaian internal? Kata Lelouch Bisluo. Dia berkata dengan ekspresi yang jelek. Sekarang bencana sudah semakin mendekat dan hatinya sangat berat. Molly kemudian juga berkata dengan suara yang dalam. Qin-Chen, tarik kembali napasmu dan berhenti melawan Qian dan yang lainnya. Raja Iblis Api Merah, jangan berpikir bahwa kamu telah menjadi seorang wanita. Aku tidak akan berani menyentuhmu. Jika kamu berani bertingkah liar lagi di depanku, lain kali tidak akan sesederhana itu, kata Qin-Chen. Dia berkata dengan dingin kepada Raja Iblis Api Merah. Dan setelah mengatakan itu, Qin-Chen pun menarik kembali auranya. Raja Iblis Api Merah dan banyak iblis-iblis dari alam iblis Dewa Jatuh pun yang hadir segera merasa lega. Semua orang di Istana Iblis Dewa Jatuh mematuhi perintah. Molly berjalan ke Istana Iblis. Dalam sekejap, semua orang kuat di Istana Iblis berlutut dengan hormat, dengan ekspresi yang sangat hormat. Mulai saat ini, Istana Iblis Dewa Jatuh akan dibubarkan. Semua orang akan tetap anonim dan tersebar ke setiap sudut alam iblis Dewa Jatuh. Situasi apapun di Istana Iblis Dewa Jatuh tidak akan disebutkan ke dunia luar, kata Molly. Dia berkata dengan keras. Tuan, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Yah, kenapa kamu ingin membubarkan Istana Iblis Dewa Jatuh? Yah, Tuan Istana, apakah Anda mengalami sebuah kesulitan? Yang mulia, kami semua adalah penyelamat Anda, Tuan Istana, dan kami bersedia hidup dan mati bersama Anda, Yang Mulia. Semua para iblis-iblis yang hadir menjadi gempar dan mereka semua menatap Molly dengan kebingungan di mata mereka. Kamu secara alami akan mengetahui alasan spesifiknya nanti. Jangan bertanya sekarang, luangkan waktu untuk pergi. Bahkan jika kamu tidak pergi, Istana Iblis Dewa Jatuh akan dihancurkan oleh tangan kita sendiri, kata Molly. Setelah mengatakan itu, Molly dengan cepat berbalik dan pergi. Tuanku, orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di sekitar memandang Molly. Tetapi Molly memasuki istana bersama Qin-Chen dan yang lainnya tanpa melihat ke belakang. Matanya bertekad. Di bawah terlihat pria-pria iblis kuat yang tak terhitung jumlahnya saling memandang. Dan kemudian jejak tekad muncul di mata mereka dan mereka semua berlutut di tanah. Tuan, alam iblis Dewa Jatuh sebelumnya penuh dengan bahaya. Ini telah menjadi tempat yang ditinggalkan iblis selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada ras iblis normal yang telah mau memasuki alam iblis Dewa Jatuh. Oleh karena itu, alam iblis Dewa Jatuh telah menjadi tempat yang sangat kacau selama bertahun-tahun. Tapi baru setelah kedatanganmu, Tuan, alam iblis Dewa Jatuh telah berubah. Atas pemanggilanmu, aku secara sukarela bergabung dengan Istana Iblis Dewa Jatuh. Dan hari ini, Istana Dewa Meteor telah menjadi tempat paling harmonis dan aman bagiku. Tuanku, kami semua sangat menyadari apa yang telah Anda lakukan demi alam Dewa Iblis Jatuh ini. Dan kami juga telah melihat semuanya. Kami tidak tahu persis apa yang telah Anda lakukan, Tuan, tapi kesulitan apapun itu jangan tinggalkan kami karena kami bersedia menyerahkan hidup dan mati kami bagi Tuan. Satu demi satu orang-orang pria iblis kuat itu mengangkat kepala mereka dengan mata yang tegas. Melihat kelompok Master Iblis ini, hati Qin-Chen bergerak sedikit dan dia tidak bisa untuk tidak melirik Molly. Qin-Chen tidak pernah menyangka bahwa Molly yang begitu kejam di benua Tianwu akan menemukan sekelompok bawahan seperti itu yang bersedia hidup dan mati untuk Molly. Tetapi itu mengejutkan Qin-Chen.
Namun Molly nampak memandang iblis-iblis kuat yang tak terhitung jumlahnya yang berlutut di luar istana itu. Dan hati Molly sedikit tergerak. Namun Molly tidak menunjukkan belas kasihan sedikit pun, tetapi berkata dengan suara yang dalam, "Semuanya bukan karena aku ingin menyerah padamu, tetapi aku ingin merelakanmu. Memang benar, kau harus merelakan karena alasan tertentu. Karena sekarang akan ada krisis di istana iblis Dewa Meteorku. Jadi sebaiknya semua orang secepatnya pergi dari sini, dan semakin cepat kalian pergi semakin baik, dan semakin jauh kalian pergi juga semakin baik. Jika memungkinkan, cobalah untuk meninggalkan tempat istana iblis Dewa Jatuh ini dan pergi ke dunia luar. Kami juga akan segera pergi tempat spesifik yang akan kami tuju. Dan saya berharap suatu hari nanti akan bertemu lagi di masa depan dengan kalian semua. Dan ketika hari itu tiba, saya harap Anda dapat kembali ke istana iblis Dewa Jatuh dan kita dapat sekali lagi membangun tempat seperti ini," kata Molly. Begitu kata-kata Molly jatuh, terdengar suara gemuruh dan seketika pintu istana iblis Dewa Jatuh pun langsung tertutup. "Tuanku," semua iblis-iblis kuat yang berlutut di kehampaan melihat pemandangan ini dengan air mata berlinang. Akhirnya orang-orang ini berdiri satu demi satu dengan tekad yang terpancar di mata mereka. "Tuanku pasti punya alasan sendiri melakukan ini. Jika ini masalahnya, maka kita akan menuruti perintah tuanku dan meninggalkan tempat ini." "Ya benar, tinggalkan alam iblis Dewa Jatuh. Lalu berlatih dengan keras untuk berjuang agar bisa bertemu tuan lagi di masa depan." "Ya baik, ayo." Melesat, banyak orang kuat membungkuk hormat ke istana iblis Dewa Jatuh sebelum kemudian berbalik dan pergi dengan air mata berlinang. Sementara saat ini di istana iblis Dewa Meteor, Molly melihat iblis-iblis itu pergi dan ekspresi Molly berfluktuasi. "Oke, jangan buang waktu, ayo pergi," kata Lord Bisluo. Dia berteriak dan segera sekelompok orang segera berjalan lebih jauh ke dalam istana iblis. Setelah beberapa saat, semua orang telah tiba di aula yang berada jauh di dalam seni iblis Dewa Meteor. Di aula ini, aura formasi yang kuat melonjak, sepertinya mengarah ke suatu tempat yang misterius. "Formasi apa ini?" kata Kinchen. Dia merutkan kening. "Formasi ini mengarah ke jurang alam iblis Dewa Jatuh. Kita bisa menggunakan formasi ini untuk langsung memasuki jurang tersebut. Dengan cara ini kita juga bisa menutupi keberadaan kita." Leluhur iblis Luo berkata dengan suara yang dalam. Tapi sebelum pergi, leluhur iblis Luo melirik ke istana iblis Dewa Jatuh di belakangnya, dan segera serangan energi iblis yang mengerikan tiba-tiba dilepaskan dari tubuhnya. Dengan keras, seluruh istana iblis Dewa Jatuh tiba-tiba berguncang, dan formasinya berfluktuasi dengan hebat. Seluruh istana iblis itu sepertinya sedang jatuh ke dalam kehancuran. "Ayo, pergi, masuk formasi," kata leluhur iblis Luo. Dia berteriak dengan tergesa-gesa dan langsung memasuki formasi. Kemudian Kinchen dan yang lainnya juga segera mengikuti. Setelah mereka pergi, duar ada ledakan, formasi diaktifkan, dan fluktuasi spasial yang menakutkan menyelimuti Kinchen dan yang lainnya. Kinchen dan yang lainnya tiba-tiba menghilang, dan di saat Kinchen dan yang lainnya menghilang, dengan keras leluhur iblis Luo mempelajari pelajaran dari sebelumnya. Formasi luar angkasa yang mereka tumpangi langsung diledakkan secara langsung. Sebagai formasi tingkat tertinggi itu hancur dalam sekejap dan langsung berubah menjadi abu. Setelah ledakan formasi tersebut, dengan keras ada ledakan lainnya. Terlihat seluruh istana iblis Dewa Jatuh juga tiba-tiba runtuh, dan formasi yang tak terhitung jumlahnya hancur berkeping-keping, langsung berubah menjadi reruntuhan dan debu di atas lautan luas bintang iblis. Di kejauhan, para iblis-iblis kuat yang sebelumnya meninggalkan istana iblis Dewa Meteor, mereka terbang dengan cepat berhenti dan lalu melihat ke istana iblis Dewa Jatuh yang saat ini telah menjadi abu. Air mata mereka mengalir dari sudut mata mereka. Tetapi saat berikutnya, mereka mengusap air mata itu dan lalu berbalik pergi, meninggalkan tempat ini. Kawasan yang semula sangat megah sekali lagi berubah menjadi tempat yang mati, tak bernyawa dan tak ada kehidupan apapun. Kinchen hanya merasakan energi iblis yang kuat menyelimuti dirinya. Ketika dia sadar, dia sudah muncul di langit berbintang yang mati. Di depannya ada tanah yang dalam dan gelap, tak terbatas dan misterius. Kesadarannya memasukinya seolah-olah rasanya seperti memasuki lubang hitam, tanpa umpan balik sama sekali. Ini adalah tanah terlarang yang sangat menakutkan di alam iblis Dewa Jatuh, yaitu tanah jurang maut. Tanah jurang maut adalah tempat paling berbahaya di domain iblis Dewa Jatuh. Tempat ini seperti namanya, itu adalah jurang yang gelap.
di mana-mana dipenuhi pusaran energi iblis yang mengerikan yang dapat menelan segalanya. Tetapi ini bukanlah hal yang paling menakutkan, karena yang paling menakutkan adalah di dalam jurang ini terdapat retakan jurang yang tak terhitung jumlahnya. Begitu orang kuat jatuh ke dalamnya, bahkan master level Tianjun pun akan langsung ditelan oleh jurang tersebut dan dimusnahkan. Terlebih lagi, retakan jurang ini hampir tidak terlihat, bahkan persepsi jiwa dari ahli tingkat supreme, apalagi bahkan ahli tingkat Tianjun, tidak dapat merasakan situasi spesifik di sekitarnya dan akan sangat tertahan juga melemah. Oleh karena itu, hampir tak ada seorang pun yang mau memasuki jurang maut ini. Karena beberapa retakan jurang kecil itu tidak apa-apa, begitu ahli supreme jatuh ke dalamnya, masih ada kemungkinan untuk bisa melarikan diri. Tetapi beberapa retakan jurang besar tingkat atas yang sekuat ahli supreme juga akan dimusnahkan di dalamnya dan ditelan seluruhnya. Rumor mengatakan bahwa di zaman kuno ada ahli teratas supreme yang membobolnya dengan gegabah, dan kemudian tidak ada berita dengan ahli supreme itu, dan ahli supreme itu tidak pernah dapat keluar hidup-hidup. Seiring berjalannya waktu, tanah jurang maut menjadi tempat terlarang yang sangat menakutkan di dunia iblis. Alam iblis dewa jatuh pada awalnya adalah tempat yang tidak ingin dimasuki oleh iblis-iblis biasa, dan jurang di alam iblis dewa meteor adalah tempat di mana klan iblis yang kuat mengubah ekspresi mereka setelah mendengarnya, dan tidak ada yang mau menyentuh atau memasukinya selama sisa waktu hidup mereka. Berdengung. Pada saat ini di pinggiran jurang maut, fluktuasi formasi yang hebat menyebar dan beberapa sosok tiba-tiba muncul di sini. Itu adalah Qin Chen dan yang lainnya. Ayo pergi ke jurang maut yang dalam, kata Leo Bisluo. Dia berkata dengan suara yang dalam. Molly tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke arah Qin Chen. Nampak mata Qin Chen berkerut di saat dia merasakannya dengan hati-hati. Saat ini rasa krisis di hatinya sudah banyak melemah. Namun rasa krisis tersebut masih ada, dan seiring berjalannya waktu, setelah melemah itu perlahan menguat kembali. Krisis masih ada di sana. Ayo masuk, kata Qin Chen. Dia berkata dengan suara yang dalam. Hatinya muram. Tanpa diduga, dia telah berlari ke sini, tetapi dia masih belum bisa keluar dari krisis. Dari sudut pandang ini, satu-satunya pilihan adalah memasuki jurang maut ini. Sangat disayangkan meskipun Qin Chen telah mengetahui rencana dari leluhur iblis abis, Qin Chen tidak dapat meneruskan beritanya kepada Xiaoyao Supreme. Leluhur iblis abis telah dikirim. Ini adalah hal yang besar. Bahkan jika Tuan Xiaoyao Supreme tidak dapat meninggalkan rahasia kuat ini iblis, gerakan seperti ini seharusnya dapat mengkhawatirkan klan manusia, gumam Qin Chen. Qin Chen tidak percaya bahwa Xiaoyao Supreme tidak akan memiliki beberapa tebakan di dalam benaknya, dan pengaruh ini pasti saja Xiaoyao Supreme dapat menebaknya. Selama Xiaoyao Supreme tahu apa yang terjadi di dunia iblis ini, mungkin saja Tuan Xiaoyao Supreme bisa menebak sesuatu dan melepaskan diri dari tekanan. Dengan pemikiran ini di benak Qin Chen, sosok Qin Chen pun tiba-tiba bergetar, dan leluhur iblis Luo juga yang lainnya memasuki jurang maut itu bersama-sama. Meski ini berbahaya, tetapi hanya itu yang bisa mereka lakukan. Tidak lama setelah Qin Chen dan yang lainnya memasuki formasi teleportasi dan pergi ke jurang maut, di luar alam iblis dewa jatuh terlihat sosok agung muncul tepat di luar alam iblis dewa jatuh, dan itu adalah leluhur iblis abis. Leluhur, mengapa kita datang ke alam iblis dewa jatuh? Apakah orang-orang itu datang ke alam iblis dewa jatuh ini? Kata Patriark Abis. Dia sedikit mengernyit dan berkata dengan beberapa keraguan. Hah, idiot, jangan bicara jika kamu tidak punya otak, kata leluhur iblis abis. Bodoh. Patriark Abis menyentuh kepalanya. Apakah dirinya memang sangat bodoh? Kalian berdua, katakan padaku, apakah aku bodoh? Kata Patriark Abis. Dia tiba-tiba melihat ke arah api iblis supreme dan raja iblis hitam dengan menus dingin. Tuanku bijaksana dan perkasa, dan secara alami sangat cerdas. Dan bagaimana mungkin tuanku bisa disebut orang bodoh? Kata api iblis supreme dan raja iblis hitam. Mereka menggigil dan berkata dengan ngeri. Beraninya mereka mengatakan bahwa Patriark Abis tidak punya otak. Apakah mereka berdua tidak ingin hidup lagi? Katakan saja yang sebenarnya kepada si idiot ini, kata leluhur iblis abis. Dia menus dingin. Ini, seketika api iblis supreme dan raja iblis hitam menyeka keringat dingin. Dan setelah ragu-ragu sejenak, api iblis supreme pun berkata, Tuan Patriark Abis, meskipun
Orang itu telah menghancurkan formasi teleportasi sebelumnya, tetapi leluhur hampir menghancurkan formasi lawan hingga berkeping-keping. Dan sebelum menghancurkan formasi lawan, leluhur telah merasakan napas dan leluhur dapat menentukan di mana posisi lawan berada, kata Api Iblis Supreme. Intinya dia mengatakan bahwa leluhur iblis abis pasti telah mengunci lokasi lawan, yaitu berada di alam iblis Dewa Jatuh. Oh, apakah begitu? Kata Patriark Abis. Dia tampak bingung. Dalam hal-hal ini bagaimana dia bisa menganalisis bahwa pihak lain bersembunyi di alam iblis Dewa Jatuh? Apakah dirinya benar-benar idiot? Patriark Abis itu mau tidak mau melihat ke arah leluhur iblis abis. Melihat ekspresi bingung di wajah Patriark Abis itu, leluhur iblis abis benar-benar patah hati. Penerusnya ini benar-benar bodoh. Bahkan Api Iblis Supreme dan Raja Iblis Hitam bisa mengetahui kebenarannya sesederhana itu. Tetapi Patriark Abis ini itu benar-benar bertingkah seperti orang idiot, dan bahkan Patriark Abis itu tidak dapat mengetahuinya. Hal itu pun membuat leluhur iblis abis langsung menjadi sangat marah sehingga dia hampir menjadi gila. Alangkah baiknya jika Moye masih ada di sini. Jika Moye ada di sini, aku mungkin telah membunuh orang ini sejak lama. Orang ini sangat bodoh, kata leluhur iblis abis. Leluhur iblis abis itu menus dingin. Namun kemudian leluhur iblis abis itu segera memimpin Patriark Abis dan juga yang lainnya menuju ke alam iblis Dewa Jatuh. Kalian bertiga pergi dan tutup 3 arah lainnya dari alam iblis Dewa Jatuh. Pastikan untuk tidak membiarkan siapapun melarikan diri, kata leluhur iblis abis. Dia menus dingin. Ya, baik leluhur. Ketiga sosok itu pun dengan cepat terbang keluar dan menuju ke 4 sudut alam iblis Dewa Jatuh.